Selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat dan mengatur notasi gambar. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat garis dimensi. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengatur garis dimensi, ya. Jadi nanti ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita gitu garis dimensinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama saya akan jelaskan letak-letak ya. Letak-letak perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar. Perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar bisa kita temukan di dalam menu dimension. Ya, di sini dimension, kita klik. Ini semua ada di dalamnya itu perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar. Ya, perintah-perintah ini juga bisa kita temukan di panel annotation. Panel annotation di sini, ya. Sini ada teks, ya. Ada linear, angular, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada leaders. Nah, untuk tampilan yang lebih luas, kita bisa klik ya tab annotation. Nah, di sini panel annotation tadi dipisahkan dari beberapa panel ya. Ada panel teks, ada panel dimension, ada leaders, tables, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat dimension style apa saja yang ada di dalam dokumen ini. Ya, di sini ada dimension style ya, dimension style yaitu ISO 25. Ini tuh bawaan dari AutoCAD-nya gitu. Kita bisa membuat dan menyimpan beberapa dimension style. Ya, nah jika kita memiliki beberapa style, kita bisa memilih dimension style yang mana gitu, yang ingin kita gunakan. Jadi drop down ini. Kemudian di bawahnya di sini ya ada drop down layer. Ini fungsinya untuk memilih ya apa yang ingin kita butuhkan dalam membuat dimensi. Oke, sekarang saya jelaskan fungsi dan cara menggunakan perintah-perintah yang ada di sini ya. Yang pertama, kita menggunakan linear ya. Linear ini fungsinya untuk membuat garis dimensi lurus. Bisa lurus vertikal atau horizontal gitu. Contohnya, misalnya kita gunakan ya, kalau linear, kita contoh buatkan objek. Selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat dan mengatur notasi gambar. Ya, nanti kita akan belajar tentang membuat garis dimensi. Kita juga akan belajar tentang cara mengatur garis dimensi. Jadi kita akan atur sesuai dengan kebutuhannya kita. Ya, jadi yang pertama ini saya jelaskan dulu letak letak perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar.
Perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar ini bisa kita temukan dalam menu dimension. Jika kita klik menu dimension, eh, ini semuanya di dalamnya ini adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan ya untuk membuat dimensi. Atau kita bisa juga menemukannya di panel annotate. Ini semua adalah eh, perintah-perintah yang bisa kita gunakan juga untuk membuat dimensi. Untuk tampilan yang lebih luas, kita bisa lihat di annotate ini. Di sini ada eh, beberapa panel ya. Ada panel text, ada panel dimension, ada panel leaders, dan seterusnya gitu. Kemudian di dalam panel dimension ini ada beberapa dokumen ya. Nah, di sini nih baru ada satu dimension style, yaitu ISO 25. Ini bawaan dari AutoCAD. Kita bisa membuat dan menyimpan beberapa dimension style. Ya, jika kita ingin memiliki beberapa style, kita bisa memilih dimension style yang mana akan kita gunakan itu dari drop down ini. Tinggal pilih. Nah, kemudian ini ada jika kita drop down di sini, ya di sini ada beberapa opsi ya, beberapa pilihan untuk membuat notasi gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang saya akan jelaskan fungsi dan cara menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang linear, ya. Jadi linear ini berfungsi untuk membuat garis dimensi lurus, ya lurus vertikal ataupun horizontal. Contohnya, misal kita ingin membuat dimensi dari titik ini ke titik ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Atau dari titik ini ke titik ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan dari panel annotate ini, kita klik saja linear. Kemudian di sini linearnya sudah aktif, dimension linear sudah aktif, kita bisa langsung saja klik titik yang ingin kita ketahui berapa panjangnya atau berapa dimensinya. Pertama diklik first point, lalu second point, kemudian tarik ke mana saja kita inginkan, lalu klik lagi. Atau shortcutnya kita bisa gunakan perintah atau kita tekan DLI ya, DLI enter. DLI ini adalah dim linear, dimension linear. Setelah enter kita klik di sini lalu di sini kemudian mendapatkan dimensinya. Ini adalah dimension linear. Kemudian ada align. Align ini berfungsi untuk membuat garis dimensi miring. Ya, misal kita punya objek seperti ini, miring. Nah, ada sisi miringnya ini, kita ingin membuat garis dimensi atau memberikan keterangan panjang pada sisi miring ini. Kita bisa menggunakan aligner ini. Kita pilih aligner. Kita ambil titiknya dari sini ke sini, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, beda halnya jika kita gunakan linear. Ya, kalau kita pakai linear, kita klik di titik sini ke titik ini, maka garis dimensinya hanya bisa kita tarik seperti ini atau seperti ini, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, tegak lurus seperti ini. Jadi jadi informasi yang kita dapatkan itu ya akan berbeda dengan yang kita inginkan. Kita kan ingin tahu panjangnya garis miring ini, maka kalau pakai daily itu tidak memberikan jawaban. Jadi umumnya kita harus pakai aligner atau shortcutnya adalah DL, DAL, dim aligner, DAL, seperti ini. Ini akan lebih mudah jika kita membuatnya dengan aligner. Selanjutnya ada angular. Nah, angular ini berfungsi untuk memberikan keterangan sudut atau kemiringan. Ya, misalkan ini kita mempunyai sudut, ini kita klik saja garis ini dan garis ini, maka ini kita bisa tahu sudutnya untuk 32 derajat. Atau shortcutnya kita bisa tekan DAN. DAN ini adalah dim angular. Enter, kita klik garis ini, kemudian garis ini, lalu akan ditampilkan sudutnya yaitu 90 derajat. Itu adalah fungsi dari angular. Nah, kemudian selanjutnya adalah arc length. Arc length ini berfungsi untuk memberikan keterangan panjang pada busur. Contoh, misalkan kita punya busur seperti ini. Nah, kita ingin memberikan keterangan panjang pada busur ini. Maka kita gunakan arc length ya. Jadi kita klik arc length-nya, kemudian kita klik busurnya. Maka hasilnya jadi seperti ini. Jadi ada simbol busur, kemudian ada panjang busurnya berapa. Oke, selanjutnya radius. Radius ini berfungsi untuk memberikan keterangan radius pada lingkaran atau pada garis melengkung seperti ini. Kita pilih radius, kemudian klik, maka di sini ada keterangan R173 atau radius 173. Atau shortcutnya adalah dim radius. Ketik dim radius, enter, kita select radius yang kita inginkan, maka akan keluar radiusnya seperti ini.
Kemudian untuk diameter, ya, diameter ini kita akan memberikan keterangan diameter pada lingkaran. Sama seperti tadi radius, kita select, kita pilih diameter, kemudian kita klik lingkaran yang ingin kita ketahui di sini. Kalau shortcutnya adalah dim diameter. Nah, kemudian dia ini ada simbol ya, simbol dari diameternya, lalu ada terangan diameternya berapa. Itu adalah fungsi dari radius dan diameter. Sekarang kita akan jelaskan pengaturan-pengaturan garis dimensi. Pengaturan garis dimensi bisa kita atur dari kotak dialog dimension style. Caranya, kita klik dimension, kemudian kita pilih dimension style. Maka akan muncul kotak dialog dimension style manager seperti ini. Ya, di tampilan ini kita bisa melihat daftar style ya. Jadi yang ada di sini baru ada satu style, yaitu ISO 25 ini. Kemudian di sini ada set current yang berfungsi untuk mengaktifkan style. Kalau misalkan ada beberapa style, kita bisa pilih lalu set current gitu. Kemudian new untuk membuat style baru. Kemudian modify untuk mengedit style. Kemudian ada override untuk mengedit style, tapi hasil editnya nggak langsung kita simpan. Jadi ada compare ini untuk membandingkan dua dimension style. Misalnya kita ingin membuat dimensi baru, kita klik new, ya, maka di sini akan di-copy dari ISO 25. Ya, misalkan kita beri nama contoh, kemudian kita klik continue. Di sini akan muncul kotak dialog dimension style. Di sini bisa kita atur garisnya, ya, simbolnya, teksnya, dan lain sebagainya. Di sini line ya, nama line ini ada beberapa pengaturan ya. Ada color, line type, color warna, line type, tipe garisnya seperti apa, line weight, ketebalannya, distance spacing. Nah, ini semua bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Mau membuat dimensional style seperti apa, warnanya seperti apa, tipe garisnya seperti apa, jarak antar garis dan teksnya seperti apa. Ya, ini untuk line. Selanjutnya ada simbol and arrow. Di sini adalah kita bisa mengatur
anak panah anak panahnya mau bentuknya seperti apa. Kemudian ya pertama nih untuk first-nya yang ininya seperti apa, kemudian yang anak panah keduanya seperti apa, lalu leader seperti apa. Juga di sini ada ukuran size dari ujung anak panahnya ini mau sebesar apa, ya seperti itu kita bisa atur. Nah, lalu teks-teks sama dengan yang lainnya kita bisa mengatur eh, stylenya, colornya mau warna apa, terus fill colornya, ukuran teksnya, kemudian teks placement letaknya, apakah center. Nah, di sini kita bisa lihat previewnya ya. Sebelum kita mengaktifkan, kita bisa lihat previewnya di sini. Center seperti apa, above seperti apa, outside seperti apa. Bisa kita explore sendiri di sini. Baik ya, paham ya. Selanjutnya ada fit. Ya, fit ini saya kurang paham sih jujur. Saya biasanya pakai primary units. Nah, primary units ini kita bisa mengatur ya presisi dari dimensinya. Ada berapa angka di belakang koma dan unit apa yang kita gunakan itu. Umumnya kita pakai desimal saja, lalu presisinya apabila kita membutuhkan presisi yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan beberapa angka di belakang koma. Nanti previewnya akan ada angka di belakang koma seperti ini. Seperti ini. Ini sangat dibutuhkan apabila kita ingin memberikan informasi lebih teliti tentang gambar yang kita sajikan. Ya. Lalu bagaimana cara menyetingnya? Pertama kita ganti warna jadi kuning, ya. Terus teksnya, arrow-nya kita besarkan, misal jadi 50, teksnya juga jadi 55 misal. Lalu ini jadi center. Lalu primary unitnya kita ubah 0,00. Oke, maka nanti di current dimension cell ini ada tambahan style ya, yaitu contoh ini yang barusan kita buat. Nah, setelah itu kita klik, kita set current untuk mengaktifkan dimension style ini, set current, close. Nah, maka di sini sudah aktif untuk dimension style yang kita custom tadi, yang kita ubah sendiri tadi. Cara mengaktifkannya sama, kita bisa langsung menggunakan dimension style yang baru ini dengan mengaktifkan perintah dimension yang sudah kita pelajari tadi. Contoh, pakai shortcut DLI ya. Untuk linear DLI, ini maka dimension style yang baru sudah aktif. DAN untuk sudut, lalu DAL untuk linear,
Ya, seperti itu adalah sekilas untuk materi dimension style, cara mengubah, cara mengaktifkan, mengubah, mengedit dimension style atau garis dimensi pada AutoCAD. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Semoga bermanfaat.